bulan sudah menguasai, sudah berani. Internet saya agak bermasalah ini. Sebentar, sudah stabil lagi nih sekarang. Jadi gimana? Ini kalau kolam pertama panen itu sekitar 1.400 sampai 1.500 ekor. Harusnya bisa lebih dari 100 Ya, kilo. 1 kuintal. Lebih harusnya, ya. Tapi ya kita lihat saja lah. Yang di PPM itu berapa kilo itu peletnya? Kenapa? Sehari habis berapa kilo pelet, Rom? Biasanya diberi makan sampai dia lemes, nggak mau makan lagi baru berhenti. Wow. Ya, biasanya seminggu gitu ya. Setelah seminggu takarannya ditambah. Awal-awal ditimbang tapi lama-lama pakai intuisi saja. Begitu. Awal-awalnya ditimbang berapa gram kayak gitu. Lama-lama ya pakai intuisi. Ini kalau sudah lebih dari seminggu harus ditambahi sedikit kayak gitu. Ya lumayan lah. Ini sudah siap. Nih ada beberapa yang sudah sangat besar. Menurut saya sudah waktunya dipanen, nggak dipanen-panen. Ya. Itu sekilo isi berapa? Romo sekilo isi berapa? 5 kalau udah besar tuh. Sekilo 5 kira-kira. Tergantung. Ada yang 6 atau 7, tapi kalau yang ini bisa sampai 5 juga dapat kalau besar. Tapi nggak tahu orang suka nggak makan lele gede-gede. Tapi kalau anak mahasiswa suka saja gitu. Nggak suka aja mahasiswa. Ya. Malah lebih senang yang besar. Oke, baik. Ya, baik. Saya pikir ini dulu deh. Kita mulai saja begitu, Bapak Ibu sekalian. Bentar, saya siapkan. Stop. Di sini. Apakah melihat slide saya? Ya, lihat jelas. Penuh tidak layarnya? Penuh ya. Oke, baik kalau begitu. Ini saya mau ngomong dulu pertama-tama, tapi kita berdoa dulu deh. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau mengikuti Yesus Kristus menurut apa yang Dia anggap penting dan benar bagi kami, dan bagi kami mau mengikuti jejaknya secara lebih dekat di dalam gereja Katolik. Kami percaya bahwa apa-apa saja yang sudah tertata di dalam gereja Katolik itu perlu kami pahami, entah latar belakang, entah perintah-perintah-Mu, sehingga gerejamu menjadi seperti sekarang ini. Kami juga mohon supaya rahmat-Mu membuat kami semakin setia dengan-Mu dan juga dengan gerejamu, dan kesetiaan itu berbuah banyak di dalam hidup kami. Semuanya kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengapa kok saya memilih tema Petrus sang batu karang? Ini jelas karena dalam 2 minggu belakangan ini, 2 minggu berturut-turut, pertama minggu lalu itu ngomong soal Petrus yang menyebut Yesus sebagai Mesias, dan nanti juga Petrus juga yang akan muncul lagi di bacaan hari Minggu ini. Jadi Petrus punya tempat tersendiri di dalam hidup Yesus dan juga di dalam hidup para rasul, jemaat-jemaat perdana seperti itu. Maka tema Petrus sang batu karang ini menurut saya penting juga untuk dibahas, karena pasti ada kaitannya dengan kepemimpinan. Kalau Anda lihat di dalam slide pertama ini, Anda akan lihat betapa dia memegang 2 kunci, ya. Dia memegang 2 kunci, dan itu memang tanda bahwa itu yang apa yang dikatakan Yesus kepadanya, apa yang kamu buka di dunia ini akan terbuka, apa yang kamu kunci akan terkunci di surga.
Seperti itu. Lalu kita bisa lihat ya bahwa Petrus itu sebagaimana manusia biasa, dia punya sejarah. Dan kita tahu bahwa dari Yohanes 1:42 ayahnya bernama Yohanes. Saudara laki-lakinya bernama Andreas. Disebut pertama kali Matius 4:18, jadi penjala manusia, itu panggilan Petrus untuk menjadi penjala manusia. Namanya disebut 183 kali dalam kitab suci, ya. Lumayan banyak gitu ya. Kitab yang menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Korintus, Galatia, 1 Petrus, 2 Petrus. Anda tahu bahwa Petrus disebut di banyak surat ya. Dan itu membuat kita yakin betapa dia itu sangat penting seperti itu. Pekerjaan nelayan dan rasul. Tempat kelahiran Betsaida di Galilea ya. Lalu tempat kematian tradisi mengatakan di Roma. Ya. Keadaan kematian tradisi mengatakan ia mati sebagai martir disalib dengan kepala di bawah. Terakhir disebut di 2 Petrus bab 1 ayat 1. Fakta penting, dia adalah salah satu rasul yang utama dan dipakai namanya sebagai penulis 2 buah kitab dalam Perjanjian Baru. Nah, itu. Dan ini keberhasilannya. Sebagai manusia, dia juga berhasil begitu ya. Pertama-tama jelas dia berjalan di atas air itulah. Itu Matius 14:28-33. Petrus itu satu-satunya yang bisa mengikuti Yesus berjalan di atas air. Ya. Mengaku Yesus sebagai Mesias. Dan itu kita dengarkan dalam bacaan yang kita baca hari-hari di 2 hari Minggu. Ini minggu lalu dan yang minggu besok ini ya, bahwa Petrus itu sangat penting sehingga Matius perlu memberikan ulasan tentang keberhasilannya, bahwa dia yang pertama kali menyebut Yesus sebagai Mesias dan bukan murid lain ditanyai Yesus, menurut kamu siapakah aku? Oh, kamu Yohanes Pembaptis, kamu Elia, kamu apa, macam-macam. Ya, tapi hanya Petrus yang waktu itu mengatakan kamu adalah Mesias. Ya, dan Mesias di dalam tradisi Yahudi itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Ya, karena apa? Karena kan sejak Raja Salomo terakhir kali kerajaan Israel itu entah tercerai-berai atau dijajah oleh bangsa lain, dan persis di dalam masa Yesus itu kerajaan Israel itu sudah terbagi antara yang utara dan selatan, dan yang selatan itu dikuasai oleh Romawi, ya, kerajaan Romawi. Maka ada Pilatus, ya, Herodes itu sebagai raja, tetapi ya raja boneka begitu ya. Nah, mereka punya keinginan untuk seorang pembebas. Jadi cita-citanya itu seperti siapa? Mereka mau supaya punya raja lagi, dan raja yang mereka impikan raja apa? Raja Daud. Ya. Maka Yesus selalu disebut Yesus putra Daud, kasihanilah kami. Jelas impiannya apa? Impiannya itu jadi orang Israel zaman Yesus punya raja seperti Daud, di mana segala kebaikan itu ada. Salomo sempat bagus ya, tapi pada akhir hidupnya dia malah berpaling pada dewa-dewi yang lain akibat istrinya begitu. Tapi yang dilihat oleh orang-orang zaman Yesus itu adalah Daud, dan memang selalu menyebutnya putra Daud, putra Daud, putra Daud. Bahkan nama Daud itu, Yusuf itu dianggap sebagai keturunan Daud, dan Yesus mendapatkan jalur rantai darah Raja Daud itu dari Yusuf. Ya, kalau membaca awal-awal silsilahnya Yesus di Matius. Ya, keberhasilannya juga melihat Yesus dimuliakan. Ya,
membawa 3 orang ya, dan 3 orang itu salah satunya Petrus, dan Petrus melihat bahwa Yesus didampingi oleh Musa dan Elia ya, dan bajunya putih Cahaya. seperti tak ada orang yang bisa mengelantang baju seputih itu ya. Saya masih ingat mama saya kalau mengelantang itu pakai pemutih, terus di baju putih saya itu rebus sama dia dengan kompor itu ya. Dia juga disuruh Yesus menangkap ikan dengan mata uang ya. Ya, menarik ya. Menangkap ikan terus ngambil uang dari dalam ikannya. Terus dia juga berkhotbah di hari Pentakosta. Dia khotbah lalu orang yang dari berbagai daerah mengenal dia dengan sungguh-sungguh, dan banyak yang menjadi percaya. Menyembuhkan orang lumpuh, ya. Lalu khotbahnya di Serambi Salomo, ya, di hadapan mahkamah agama mau untuk membela diri dan bersaksi, ya. Di Samaria, dia pergi ke Samaria juga bersaksi, ya. Penglihatan dikirim ke Cornelius itu soal makan, makanya kita sekarang bisa makan apa saja, kita tidak mengharamkan segala sesuatu yang dihalalkan oleh Tuhan, begitu. Padahal orang-orang Yahudi zamannya Yesus ya sama, mungkin sampai sekarang kalau yang taat pada tradisi dan aturan tidak makan babi, tidak makan udang, ya, lobster itu tidak dimakan, ya. Yang tidak halal itu kelihatannya enak-enak ya. Nah, oke lah. Keselamatan bagi orang yang bukan Yahudi diberitahukan di Yerusalem, di dalam masyarakat Kristen perdana itu mereka bergumul juga, apakah yang selamat itu nanti hanya orang-orang Yahudi atau orang-orang yang non-Yahudi juga selamat asalkan menerima Yesus. Maka jawabannya waktu itu setelah mereka berunding dan menurut Roh Kudus, katanya semua orang diselamatkan di dalam nama Yesus. Maka yang menerima Yesus akan selamat, begitu. Itu keselamatan itu bersifat universal, tidak mengenal bangsa, ya. Lanjut. Ditahan dan dilepaskan dari penjara, yaitu pernah dengar tidak kisahnya bahwa dia ditahan terus malaikat lepaskan itu ya. Melepaskan dia, terus penjaganya takut, dia masuk lagi, ya sudahlah, begitu nasibnya. Pada sidang di Yerusalem dia hadir, sidang pertama kali konsili. Kita selalu ngomong soal konsili Vatikan. Konsili yang pertama kali itu terjadi di Yerusalem, ya. Dan di situ mereka memutuskan banyak hal soal makan, soal keselamatan dan macam-macam, ya. Dan itu konsili di Yerusalem. Ya tentu Anda pernah dengar soal Petrus berantem sama Paulus, ya, itu biasa. Jadi kalau berbeda pendapat di dalam gereja itu bukan sesuatu yang tabu, begitu. Karena Paulus dengan Petrus saja sejak awal bertengkar karena ketidakkonsistenan Petrus, katanya soal makanan haram atau tidak, gitu ya. Tidak ada yang haram, katanya Petrus. Ya oke, tapi begitu Paulus Petrus makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi, makan makanan haram yang dianggap oleh orang Yahudi haram, mereka makan. Tapi begitu orang Yahudinya datang, Petrus gelisah, lalu dia pergi meninggalkan seakan-akan makanan itu jadi haram. Lalu marahlah si Paulus, ya. Petrus tidak konsisten, ya sudah begitu. Itu Paulus itu orang yang sangat keras, ya, tapi orang yang pandai juga. Jadi dia susah musuhnya sama Paulus itu, ya. Lihat tuh tulisannya Paulus itu begitu banyaknya di Perjanjian Baru karena memang dia orang pintar, pelajar. Dibandingkan dengan Petrus, Petrus itu nelayan, tidak bisa nulis. Bahkan surat-surat Petrus itu pun diduga bukan Petrus yang nulis karena Petrus itu nelayan. Lalu kemungkinan besar nulis tidak mungkin sebagus itu. Kemungkinan besar muridnya Petrus yang menulis
menulis surat itu dengan atas nama Petrus. Begitu. Jadi kita lihat bahwa Petrus itu berhasil sekali sebagai manusia. Dan kita lihat di dalam bacaan hari ini ya, Matius 16 13 sampai 23, di situ Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapa-Ku yang di surga. Engkau adalah Petros dalam bahasa aslinya, dan di atas batu karang Petra ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Yesus itu, ya Bapak Ibu sekalian, Yerusalem itu kan jauh di bawah. Anda lihat peta ini ya, ada peta. Dan Yesus itu membawa murid-muridnya ke Gunung Hermon di daerah utara sekali, di perbatasan negara Israel. Ya. Di Gunung Hermon itu ya ada batu-batu karang ya. Ini sampingnya kalau Anda lihat peta itu di bawah Yerusalem itu jauh di bawah, dan itu persis. Yesus ini kan pintar sekali toh, dia tuh selalu cari cara bagaimana supaya dia punya ajaran itu dimengerti sekali oleh murid-muridnya ya. Jadi konteks di balik ayat yang kita baca ini, Yesus mengajak mereka pergi ke sebuah tempat yang Gunung Hermon berlokasi di dataran tinggi Golan. Nah, itu daerah situ. Di daerah, kalau Anda membaca bacaan hari ini di daerah daerah Filipi ya. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa Yesus memang ngajak murid-muridnya jalan terus sampai di atas. Dan di atas sana ada apa? Anda lihat di gambar yang bawah, kalau Anda lihat itu batu karang semua itu ya. Dan Anda lihat ada tempat-tempat di mana ada ukiran-ukiran ya, umpamanya ada gua itu ya. Ada pertama, ada gua. Gua ini adalah gua yang bagi orang zaman dahulu, zamannya Yesus, ini gua tempat di mana orang masuk ke dalam Hades atau tempat orang mati ya. Maka di situ biasanya terjadi pengorbanan di zamannya orang-orang sebelum pendudukannya Romawi, di zaman orang-orang Kanaan ketika mereka masih menyembah berhala dalam arti tertentu. Pada saat Yesus juga mereka masih menyembah berhala sebenarnya. Tapi kalau lihat alam pikir orang Yahudi dan orang-orang di daerah sana, ini lubang ini ya punya arti banyak. Satu, pintu menuju kepada Hades, satu dunia orang mati. Tapi juga tempat ritual pengorbanan, karena itu tempat berhala ya. Dewa-dewa di situ, kalau Bapak Ibu lihat sekalian, itu dewa-dewa berhala ada di situ semua ya. Dan biasanya kalau orang dikorbankan, orang dilempar masuk ke dalam situ. Dan di situ ada, di bawah gua itu ada aliran air gitu ya. Mereka bisa lihat kalau mereka buang orang lalu keluar darahnya, berarti Tuhan dewa-dewa mereka tidak terima pengorbanan itu. Tetapi kalau ada orang yang dibuang dan sebagai korban dan tidak muncul-muncul lagi, lalu itu berarti pengorbanannya diterima oleh dewa-dewa kuno itu ya, menurut masyarakat kuno di tempat itu. Di tempat itu juga sumber mata air bagi sungai Yordan. Salah satu sumber mata air. Jadi di daerah berbatu-batu ini ternyata ada sumber mata air di bawahnya, begitu ya. Nah, yang menarik itu adalah Yesus membawa sampai ke sana, ya, membawa ke sana, dan ada apa ini tiba-tiba Yesus membawa sampai ke sana? Dia sendiri mau mengatakan sesuatu sebenarnya. Ya. Pertama dia mau jauh dari Yerusalem.
Dia mau jauh dari Yerusalem, dia mau menunjukkan bahwa apa Yerusalem itu sudah lama. Ya. Sekaligus dia mau menunjukkan bahwa apa di tempat ada penyembahan dewa-dewa yang dewa-dewa kuno ini, Yesus menolak menjauhkan diri dari Yerusalem, yang orang-orang yang punya otoritas keagamaan di Yerusalem itu, sekaligus dia juga mau menunjukkan sesuatu. Dia tahu makna apa alam pikir orang-orang di zamannya tentang tempat itu. Jadi dia ngomong kepada Petrus, ya, dan kawan-kawan, menurut kamu siapakah aku? Ya, menurut itu tadi yang menurut rasul-rasul ini adalah orang ini adalah Yohanes Pembaptis, orang ini adalah Elia. Bukan semuanya. Ini adalah Mesias dan itu yang dikatakan oleh Petrus. Dan Yesus mengatakan apa kepada Petrus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Berbahagialah. Jadi Petrus itu diberkati dulu, ya. Diberkati dulu. Karena apa? Kamu bisa ngomong seperti itu karena Tuhan Allah Bapa yang kasih kamu anugerah. Makanya kamu bisa kenal siapa sesungguhnya saya, begitu, ya. Dan Yesus bilang, engkau adalah Petrus, ya, dalam bahasa aslinya Aramiknya Kefas, ya. Ingat Yohanes di Yohanes bab 1 ayat berapa saya lupa sekarang, tapi engkau adalah Petrus, Kefas dalam bahasa Aramiknya, Ibraninya. Lalu itu kalau di Yunani kan namanya Petros, dan di atas batu karang Petra, ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini orang Katolik selalu percaya bahwa paus pertama itu adalah Petrus. Mengapa? Lah ya jelas, karena Yesus sendiri mengatakan hal itu kepada Petrus. Dia tidak ngomong kepada Yohanes, dia tidak ngomong kepada Yakobus, dia ngomong kepada Petrus, ya. Dan nanti kita akan lihat, ya, bahwa ini menjadi persoalan bagi banyak orang Protestan sebenarnya. Tapi di dalam peristiwa itu Yesus sendiri menunjukkan, Petrus kamu berbahagia. Petrus kamu itu batu karang di mana aku mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan Yesus ngomong begitu, dia tidak hanya ngomong asal ngomong meyakinkan dengan gayanya Yesus. Yesus berdiri di tempat itu dan dia tahu itu tempat di mana orang menganggap ini kalau mau masuk dunia orang mati, ya. Kalau mau masuk dunia orang mati, ya ini tempatnya, begitu. Tapi bahkan kalaupun gerejanya dibangun di atas pintunya orang dunia orang mati itu pun tidak akan apa-apa. Dan itu menunjukkan betapa bahwa Yesus itu berkuasa atas maut sebenarnya. Bahkan gerejanya pun bisa berdiri di atas tempat yang menurut orang banyak adalah tempat masuknya ke alam maut. Jadi Yesus sendiri sungguh-sungguh pandai, sungguh-sungguh cerdik menggunakan tempat itu. Karena lubang itu memang benar-benar lubang di mana orang menganggap itu masuk ke dalam dunia orang mati. Dan Yesus berani mengatakan bahwa aku akan dirikan jemaatku, ya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Memang dalam arti tertentu Yesus tidak mendirikan jemaatnya di tempat itu, tetapi Yesus menggunakan tempat itu sebagai sebuah cara untuk menunjukkan bahwa batu karang ini pun, ya, sedemikian kokohnya sehingga bahkan kalau terhubung dengan alam maut pun alam maut tidak bisa menguasainya. Dan dia mengatakan lagi, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Bayangkan kalau dia beritahu Petrus seperti itu, ya kita boleh percaya toh bahwa kalau Petrus itu adalah paus pertama, maka ya secara tradisi kita juga percaya pada pengganti-pengganti Petrus. Sama seperti kita percaya pada pengganti-pengganti para rasul dalam ya. Lihat di Yohanes 42
di Yohanes 1:42, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Kefas berarti batu karang ya. Petrus dalam bahasa Yunani. Perubahan nama sangat penting dalam alam pikir orang Yahudi. Ya, memberi nama itu menunjukkan sebuah identitas dan kuasa yang diberikan. Ya. Bayangkan, lihatlah ketika kita itu tidak bisa berpikir memberi nama, lu ganti nama seperti kita aja. Hari ini Effendi, besok Slamet, besok apa tinggal pergi ke pengadilan, ganti akte lahir, selesai. Enggak, orang Yahudi punya cara pandang yang lain terhadap ganti nama. Kalau orang Jawa mungkin ruwatan gitu ya. Kalau kabotan jeneng orang Jawa itu apa, kami pernah punya anjing di Jakarta, punya anjing lalu diberi nama frateran punya 2 anjing, diberi nama Plato dan Aristoteles ya, 2 nama filsuf besar Yunani kuno ya, diberi nama, tapi anjingnya tidak lama mati. Lalu karena sebagian besar teman saya orang Jawa, mereka sadar kabotan jeneng Plato asu ini Plato lan Aristoteles mati kabeh lah ya, jelas ya. Dan persis itu juga apa yang ada di dalam alam pikir orang Yahudi. Nama itu menjadi sangat penting, memberi nama itu menjadi sangat penting ya. Seperti orang Chinese selalu memberi nama juga sangat penting ya. Mama saya yang Chinese memberi nama, umpamanya saya diberi nama Sun itu keluarga ya, nama keluarga ya, family. Orang Jawa tidak punya family name ya. Sun Yong Jian ya. Itu berarti apa? Yong itu punya dan Jian itu uang. Jadi orang yang punya uang dari kalangan Sunur begitu ya. Akhirnya miskin saya sekarang. Kabotan gitu. Saya kaya dalam hal yang lain gitu. Kita ya tinggal cari buku ya dong, cari buku yang keren apa. Orang Yahudi ya, kalau Anda lihat ketika Tuhan memberi kuasa kepada manusia, dia memberitahu, ya kamu namai aja benda-benda langit dan yang ada di daratan, kamu namai. Lalu dinamai. Dan pemberian nama itu memberikan kuasa sebenarnya. Ketika manusia bisa memberi nama, dia berkuasa. Dan satu hal lagi soal nama. Abraham itu nama aslinya apa? Abram. Tapi ketika Tuhan berjanji bahwa kamu sudah masuk dalam perjanjian denganku, dan kamu tidak bisa lagi disebut Abram, tetapi kamu disebut Abraham. Ya. Dan perubahan nama dari Abram ke Abraham itu punya makna besar, bahwa ada perjanjian Tuhan yang dinamakan Kefas atau Petrus, itu ada sesuatu yang besar, yang berarti persis di situ. Ya. Dan bandingkan dengan Yesaya 22:22. Aku menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan persis. Ini Yesaya 22 ayat 22 ini mau mengatakan soal raja yang berkenan kepada hambanya dan mengalihkan kuasa dari hamba yang satu kepada hamba yang lain, supaya dengan hamba yang satu ini persis. Jadi kalau Yesus itu sampai bilang apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia ini akan dilepaskan di surga. Dengan hambanya. Menarik karena kalau
kita kan nggak bisa, kita tidak serta merta bisa ngomong soal ini soal pokoknya Yesus ngomong tuh ya sekenanya, enggak. Yesus itu tahu alam pikir orang Yahudi. Jadi ketika dia mengatakan apa yang kau ikat akan terikat di surga, apa yang kau lepas akan terlepas di surga, dia punya gambaran. Aku raja, ya. Aku menyerahkannya kepadamu, ya, sebagai juru kunci. Dan itu biasa, ya. Terus problem memberi kunci ini mengapa? Rajanya kan yang harusnya megang kunci. Rajanya pergi. Kalau raja pergi, maka orang kepercayaannya yang megang kunci dong. Lah iya, masa mau istananya dirampok orang atau di barang-barangnya dicuri? Ya jelas enggak. Dia pasti kasih orang yang dia percaya. Rajanya pergi. Ya Yesus kemana sekarang? Ya Yesus pergi, tidak bersama-sama dengan kita. Ya, tapi kunci kerajaannya dalam arti ini ya dunia ini kerajaannya Yesus, begitu ya. Yesus adalah raja alam semesta. Kita masih ingat. Ramopur berhenti banyak sama pandemi ini. Orang online. Ramopur iblis tadinya. Ya. Jadi kalau lihat Yesus bilang aku ini aja, aku pergi dan kamu pegang kuncinya. Nanti aku balik, tak ambil lagi kuncinya. Biasa. Tapi sebelum Yesus balik ya tukang kunci ya tetap pegang kuncinya. Dan apa yang diikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang dilepas di dunia ini akan dilepas di surga. Jadi konteksnya raja dan hamba sebenarnya. Kapan Yesus ngambil kuncinya lagi? Nanti kalau datang kedua kali. Sekarang ya kunci rumahnya ada di tangannya Petrus dan pengganti-penggantinya. Itu yang diyakini orang Katolik. Ya. Petrus, Yunani Petros, yang artinya sebuah batu kecil, dan di atas batu karang ini Yunani Petra, yaitu batu karang yang sangat besar atau tebing batu. Aku akan mendirikan jemaatku. Orang-orang Protestan biasa bilang, itu perbedaan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bukan Petrus yang jadi batu karang di mana Yesus mendirikan jemaatnya, tetapi apa yang dipercayakan kepada para rasul, ya. Karena apa? Petrusnya dengan Petra yang artinya batu karang besar, dan Petrus itu hanya sebuah batu kecil bisa digenggam. Petrus dan Petra itu beda, begitu mereka bilang. Lalu bukan merujuk kepada pribadi Petrus, apalagi pengganti-penggantinya, tetapi menunjuk kepada kepercayaan Yesus terhadap para murid. Nah, ini tafsirannya orang Protestan karena mereka tidak suka dengan model paus, ya, seperti itu. Dan apa yang terjadi? Orang Katolik bisa bilang, pertama, dalam Aramik tidak ada perbedaan baik Petrus maupun Petra, semuanya dua-duanya Kefas. Jadi kalau kita berpikir soal alam pikirnya orang Yahudi zamannya Yesus, mereka tidak berpikir soal Petrus dan Petra karena dua-duanya sama-sama Kefas. Jadi Yesus juga ngomong ya Kefas di atas batu karang ini, ya, aku akan mendirikan jemaat. Kefas di atas Kefas ini, aku akan mendirikan jemaat. Nah, jadi jelas bahwa perbedaan yang terjadi di dalam bahasa Yunani itu tidak serta-merta menunjukkan kesalahan orang Katolik dalam menginterpretasi bahwa Petrus itu adalah paus pertama, di mana Yesus menyerahkan kunci kerajaan Allah di dunia ini kepadanya. Tapi juga itu soal keterbatasan. Jadi Petrus itu disebut Petros pertama-tama, dan batu karang di mana Yesus akan mendirikan jemaatnya. Yang Petros itu maskulin karena menunjuk langsung kepada figur Petrus. Ya, figur Petrus itu adalah laki yang nggak bisa dipakaikan untuk
dengan kata Petra nanti jadi cewek, ya nggak bisa. Tapi ketika Yesus ngomong soal batu karang yang bukan menunjukkan pada figurnya Petrus, dia pakai kata Petra karena itu menunjukkan benda seperti itu, dan dia menggunakan kata Petra. Jadi kalau ditanyain bagaimana ini Romo, ya saya bilang kalau saya sih mikirnya gampang. Kalau Yesus itu ngomongnya kepada Petrus kok nggak kepada yang lain kok, jadi ya jelas. Jadi ya jelas bahwa Yesus itu mau Petrus yang jadi batu karang. Tidak usah diperdebatkan lagi. Karena itu semudah itu. Mengapa dia tidak menunjuk pada Yakobus atau mereka yang lain atau siapapun, tidak disebut namanya, hanya ada Petrus di situ. Itu dulu. Jadi apakah orang Katolik salah? Ya jelas saya pikir tidak. Karena sejak awal pun, bahkan ketika orang mengalami Pentakosta, ya Petrus yang maju, ya yang khotbah pertama kali itu ya Petrus, ya teman-temannya ada, tapi mengapa hanya Petrus yang disebut? Ya karena dia pemimpinnya. Ya, kita boleh percaya itu. Ini gambarnya di Kapel Sistine Roma. Yesus menyerahkan kunci ke Petrus, ya, Kapel Sistine Roma, ya. Gambarnya Da Vinci, ya. Ya, gambarnya Da Vinci seperti itu. Dan ini salah satu gambar di Kapel Sistine Roma. Nah, lihat, Petrus itu juga manusia, punya kegagalannya, ya. Tenggelam karena kurang percaya, tak menerima penderitaan Yesus. Nah, hari ini kita membaca, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Dia ngomong dalam konteks apa? Dia ngomong bahwa dia menanggapi Yesus yang ngomong anak manusia harus menderita sengsara sebelum dibangkitkan pada hari ketiga. Dan dia bilang, sekali-kali itu tidak terjadi padamu. Ya, tidak. Dan lucu, karena apa? Kalau Anda membaca, Petrus itu barusan ngomong Yesus adalah Mesias, ya, dan berhasil. Tapi begitu Yesus ngomong bahwa aku anak manusia harus menderita, mati, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga, dia tidak mau terima. Dan memang gambarannya gambaran apa? Gambaran mesianik zaman itu, di mana seorang Mesias adalah seorang keturunan Daud yang akan mengembalikan kerajaan Allah itu persis pada saat itu juga. Sedangkan Yesus tidak pernah punya maksud mendirikan kerajaan Allah itu persis seperti raja-raja duniawi. Maka di sini ada sebuah kesalahan berpikir dari Petrus. Kalau ikut Yesus, nanti aku dapat kecipratan enaknya. Nah, masih ingat nggak ibunya Yakobus sama Yohanes datangi Yesus? Anakku dua ini ikut kamu, nanti kalau kamu sudah jadi raja, mereka dapat jadi apa ya? Persis itu alam pikirnya orang-orang Yahudi zaman itu. Kalau Mesias datang, dia akan membuat keadilan datang, dia akan mengusir para penjajah, membebaskan Israel, dan dia akan meraja seperti Raja Daud. Maka ketika Yesus ngomong bahwa anak manusia akan menderita dan mati, Petrus nggak bisa terima. Ya, ngapain? Jangan gitu dong. Kita berharap banyak sama kamu, ya dah. Kita berharap banyak sama kamu, terus kamu ngomong kayak begitu, kita kan ya jadi loyo dong, jadi gelisah dong. Ya, memang. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa aku bukan raja dunia. Ya, kerajaanku bukan dari dunia. Dan ketika Yesus ngomong soal peran mesianiknya dia, tidak bisa diterima oleh para murid. Ya, karena bagi mereka yang penting adalah raja dunia. Ya. Nah, jelas bahwa dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Terus Yesus pernah meramal dia, kamu nggak usah sombong-sombong. Dia bilang kepada Yesus, aku pokoknya mana kamu berada, aku akan ada terus. Yesus bilang, alah, kowe kimbel gedes, kowe nanti sebentar lagi juga akan
lari pontang-panting Yesus, dan sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkal 3 kali tentang diriku. Memang terjadi ya. Baik, itu kurang. Petrus juga gagal lagi di dalam tradisi. Anda pernah dengar cerita Quo Vadis Domine, kemana Tuhan? Jadi orang di Roma ya itu disiksa oleh raja Kaisar Roma, Kaisar Nero waktu itu, dan Petrus lari, ya lari karena penyiksaannya semikian hebat. Nah, ini tradisi, tidak ada di dalam kitab suci. Ya, dan Anda lihat Bapak Ibu sekalian di gambar itu dia lari keluar dari kota Roma ketakutan, ya, dan meninggalkan orang-orang jemaatnya lah, istilahnya meninggalkan umatnya lah, ya gitu ya, kayak Romo Effendi lari meninggalkan mahasiswa-mahasiswi Katoliknya. Dan di tengah jalan tiba-tiba dia lihat ketemu, Tuhan, kau mau kemana? Dia jalan lari ketakutan gitu ya. Tiba-tiba dia lihat, ini kan Tuhan. Tuhan, kamu mau kemana? Quo Vadis Domine. Ya. Menarik. Dan Yesus jawab dia apa? Saya mau pergi Roma, mau disalibkan yang kedua kali. Terus Petrus sadar, ya aku salah lagi ya. Jadi ya walaupun tokoh besar begitu pun juga punya salah ya, punya kelemahan gitu ya. Ya, bahkan orang yang dikatakan Yesus sebagai batu karang di mana gerejanya akan berdiri itu pun gagalnya berkali-kali gitu. Dan tapi dia sadar, lalu dia pergi balik ke Roma dan dia akhirnya ketahuan salib balik ya. Kepalanya di bawah. Ya, jadi kepalanya di bawah. Katanya dia, aku tidak layak disalib seperti juru selamatku, Tuhanku. Aku mau kepalanya di bawah. Lebih sengsara lagi. Ya, itulah yang terjadi. Ini kisah orang yang jatuh bangun ya di dalam hidupnya ya, yang kadang merasa kadang-kadang merasa sungguh tahu tentang Tuhannya, tapi kadang-kadang ya memperlihatkan kebodohannya, kesalahannya, dan juga kepengecutannya sebenarnya. Penakut sebenarnya, tampil garang gitu ya. Tetapi ya penakut rupanya, berkali-kali kelihatan bahwa walaupun begitu meyakinkan, tapi ya sebenarnya ketakutannya juga banyak. Ya, ini si Petrus ini. Apa yang bisa kita petik dari kisah Petrus? Petrus itu sebagai manusia biasa, ya, punya kelebihan, punya kekurangan, orang sederhana yang tidak sempurna, nelayan, ya. Tapi Yesus itu pintar karena apa? Melihat nelayan itu menjadi tempat di mana dia bisa dapat promosi gratis, gitu loh. Kalau Anda punya kenalan dengan orang pasar di kampung, gitu ya, di kampung, lalu pasar tradisional ya, terus Anda suppliernya begitu ya, nggak usah nelayan lah, dibayangkan nelayan, tapi ada petani lah. Ada petani dan hasil panen Anda itu selalu dijual di pasar dan orang-orang datang membeli, orang-orang kampung datang membeli, lalu kan kelihatan sekali bahwa Anda zaman dulu bangunan seperti gini megah. Ya. Jadi ini Petrus ini orang yang bukan populer dalam arti pintar, tapi bahwa dia jualan ikan gitu. Dan setiap orang kan butuh makan, lalu orang beli dari dia, gitu saja. Dan dia kenal seluruh pesisir, orang di seluruh pesisir Danau Galilea itu karena mereka mancing di situ. Ya. Jadi Yesus pilih nelayan karena ya memang nelayan itu orang yang populer dalam arti diketahui banyak orang karena jualan ikan. Ini sederhana, tidak sempurna, tidak neko-neko. Tapi Tuhan tetap mempercayainya dan dipanggil sebagai Kefas ya. Dipanggil juga untuk mengembalakan kawanan dombanya. Masih ingat ketika Yesus bangkit lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang mancing ya. Terus Yesus di pinggir Danau Galilea, lalu dia ngomong, anak-anak, apakah ada ikan untuk dimakan? Mereka mendengarkan suara Yesus, melihatnya dan berkata,
tahu itu Yesus. Petrus yang tidak sabar, lalu dia memilih lompat ke air terus berenang ke mana? Ke tepi danau untuk berjumpa dengan Yesus langsung. Nah, ya itu menarik bahwa apa? Ya, kita itu ya tidak perlu sempurna-sempurna amat sih, menurut saya begitu. Jadi seperti Petrus saja lah. Apakah kita sempurna? Ya jelas tidak. Tapi kalau ditanyai apakah Yesus mau manggil kita, saya cukup yakin bahwa Yesus itu sudah punya rencana dengan kita sendiri-sendiri. Ya. Apakah kita selalu bisa mengikuti Kristus secara benar? Ini kata terus-menerus ini redundant. Tapi ya sudahlah, sudah saya. Apakah kita bisa mengikuti Kristus secara benar terus-menerus? Jelas tidak bisa. Berarti apakah Tuhan berbalik arah kepada kita? Jelas tidak, gitu ya. Kalau hidup kita kadang-kadang baik, kadang-kadang juga kurang baik di mata Tuhan, tapi ya tidak apa-apa, begitu. Kita mau maju terus, gitu ya. Manakah saat-saat atau momen-momen dalam hidupku yang kuanggap penting, entah itu baik atau buruk, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita 2 hari minggu ini kita mendengarkan bacaan tentang Petrus, kita juga sebenarnya diajak gereja untuk berpikir soal pribadi Petrus ini. Ya, seorang yang penuh kekurangan, tetapi juga penuh dengan apa? Penuh dengan rahmat Tuhan, karena di balik kekurangannya itu Tuhan melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam diri orang ini, dan Tuhan mau supaya dia yang menjadi batu karang di mana tempat di mana gerejanya dibangun. Dan kita percaya itu. Ya. Wah, ini saya membuatnya terlalu banyak. Ya. Dan saya tutup presentasi saya, ini sudah 40-an menit. Petrus batu karang dan juru kunci. Jadi kita lihat bahwa figur yang digambarkan seperti itu, ya, tentu bahwa dia orang karena nelayan lalu berotot begitu ya, wajahnya berlekuk-lekuk seperti itu, dan itu menjadi jelas bahwa orang ini dengan kesederhanaannya tidak pintar-pintar amat, tetapi ya buktinya kalau Tuhan mau dan Tuhan melihat hatinya dia sungguh-sungguh baik, Tuhan kasih dia tanggung jawab yang besar. Saya pikir itu juga yang perlu kita bawa di dalam hidup kita. Entah kita ini merasa kurang, entah kita ini seringkali kurang begitu baik relasinya dengan Tuhan, kita ini seringkali protes dengan Tuhan, ya macam-macam ya. Tapi bahwa di balik semuanya itu kita tahu bahwa kita dalam arti tertentu mau mengikuti Tuhan secara serius, ya, secara sungguh-sungguh. Dan saya pikir tidak ada yang sempurna dari kita sama seperti Petrus, tapi kita juga dalam arti tertentu bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus dalam apa? Dalam masa-masa penantian datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya pikir itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan dari Anda sekalian. Oke. Nah, ini dari Pak Irwan. Semakin belajar sepertinya semakin membingungkan misteri kasih Allah. Petrus yang percaya saja bisa gagal lari. Bagaimana juga dengan kita dengan berbagai problema kita. Ramalan-ramalan KS yang selalu mengatakan cara terus di dunia ini. Ya, Anda boleh percaya bahwa panggilan menjadi murid itu kan panggilan memikul salib. Ya, dan sebelum memikul salib harus menyangkal diri, ya, harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Jadi kalau kita memang panggilannya itu banyak sekali orang yang selalu mengatakan kalau ikut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anda akan diberkati, jangan lupa 10% untuk Tuhan, ya. Bahkan kalau baru kasih 10% itu belum memberikan kepada Tuhan karena 10% itu haknya Tuhan, ya. Macam-macam. Dan Anda akan diberkati anak cucu seperti Abraham dan macam-macam, ya.
Ya oke juga begitu. Tapi yang menarik adalah banyak orang lupa ya bahwa panggilan pertama-tama untuk ikut Yesus itu bukan pertama-tama untuk menikmati berkat duniawi, tetapi berkat rohani, ya. Dan itu menjadi sangat penting untuk ada di dalam pikiran dan perasaan kita, bahwa ya kalau ikut Yesus itu harus berjuang, menyangkal diri, dan berani menanggung beban salib. Salib itu bisa macam-macam, salib karena dosa kita, tapi bisa juga salib karena dosanya orang lain, bisa saja. Begitu. Saya pikir model Mesias yang dipikirkan sebagai orang yang berjaya di dunia ini sehingga membuat para murid seringkali tidak terima bahwa Yesus harus menderita, dan memang benar pada akhirnya mereka lari tunggang-langgang tuh ketika Yesus ditangkap. Persis karena apa? Di dalam pikiran mereka Yesus itu putra Daud yang akan membawa Israel keluar dari penjajahan dan akan membebaskan Israel, membuat Israel jadi makmur waktu itu. Dan ternyata Yesus ditangkap dan bahkan jadi penjahat lagi. Dianggap penjahat dan dihukum mati lagi. Gimana nggak kocar-kacir. Dan itu memang tragedi yang namanya tragedi. Mengikuti Kristus terus ada di balik kepala kita adalah apa? Seperti banyak yang diajarkan oleh teologi-teologi kemakmuran. Mengikuti Yesus itu pasti sejahtera, Tuhan pasti memberkati, kamu berlipat-lipat. Iya, Tuhan pasti memberkati kita, tetapi mungkin tidak di dunia ini, mungkin tidak di saat ini. Tuhan memberkati kita sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Dan rencana Dia itu adalah rencana keselamatan. Kita kadang-kadang tidak tahu kapan Dia akan memberikan secara penuh apa yang Dia anggap baik kepada kita. Tapi kita punya pegangan apa? Keselamatan. Saya pikir itu. Jadi memang membingungkan dalam arti gini Pak Irwan, kalau kita punya konsep yang salah tentang Tuhan Yesus, kita akan bingung karena ya itu persis seperti Petrus dan kawan-kawan, karena menganggap kalau ikut Yesus pasti kecipratan kemuliaan duniawinya. Bukan itu yang selalu dijanjikan Yesus. Bahkan kalau ditawari orang, kalau kamu masuk gereja, kamu berkatnya luar biasa. Ya, saya bilang, loh itu kamu bisa ngomong seperti itu, apakah kamu membaca Injil secara penuh? Jangan-jangan kamu hanya ngambil sepotong-sepotong. Masih ingat seorang pemuda datang kepada Yesus, seorang pemuda kaya datang kepada Yesus, dan Yesus mengatakan pada dia, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah. Semua 10 perintah Allah sudah. Hanya satu kekurangan. Apa itu dia tanya? Kamu perlu menjual, kata Yesus, seluruh hartamu dan berikan pada orang miskin, lalu ikut aku sini. Nggak mau dia. Ya, karena memang persis itu alam pikir orang Yahudi di zaman Yesus. Kalau kamu apa sih tanda bahwa kamu itu selamat, diberkati oleh Tuhan? Ya, kamu punya harta duniawi, kamu punya kemakmuran yang bersifat dunia. Pak Indra, Petrus pernah berapa kali melihat secara langsung kuasa dan kemuliaan Yesus. Namun mengapa Petrus masih bisa kurang iman, percaya, dan meninggalkan Tuhan? Karena bagaimana dengan kita yang belum punya pengalaman seperti Petrus, meskipun Yesus pernah berkata, berbahagialah yang percaya meski tidak melihat. Persis itu Pak Indra. Berbahagialah yang percaya meski tidak melihat. Jadi saya mau jadi orang yang berbahagia aja walaupun tidak melihat, gitu ya. Karena Petrus itu yang saya bilang salah konsep. Kita kalau ikut Tuhan lalu punya konsep yang salah, umpama ikut Tuhan supaya sejahtera, ya, maka tidak heran ketika ada beberapa orang masuk ke jalur politik lalu pindah ke kiri dan ke kanan, ya itu masuk akal, karena mungkin ikut Tuhannya juga dengan konsep yang salah atau tidak benar-benar paham apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa segala sesuatunya itu bukan soal kerajaan dunia,
tapi kerajaan Allah. Kalau ukurannya pangkat, jabatan, ya, dan juga kekayaan, lalu kamu salah untuk ikut Yesus. Tapi celakanya beberapa orang Kristiani malah menawarkan teologi yang seperti itu. Ya. Kalau kasih 10% maka akan nggak tahu jadi berapa. Nanti kalau lebih kasih lagi, Tuhan pasti kasih lebih. Percaya atau tidak? Saya sih percaya, yang ngomong pasti kaya. Sedangkan yang memberi belum tentu. Yang ngomong kan ya yang di depan mimbar, yang ini toh, yang kaya raya toh. Ya sudah, itu. Jadi konsep kita soal mengikuti Tuhan, lalu jangan sampai kita punya kesalahan dalam kesalahan konsep dalam mengikuti Tuhan, atau kesalahan dalam menggambarkan kemuridan kita kepada Yesus. Itu jangan sampai salah. Kalau enggak bisa seperti Petrus dan teman-temannya, terutama yang cowok-cowok ini ya, dalam arti cewek-cewek itu berdiri menangis di bawah kayu salib menunggu Yesus sampai meninggal. Dan cowok-cowok lari tunggang-langgang. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ya mungkin perempuan lebih cepat mengerti gitu, apa yang dimaui Yesus daripada lelaki. Pak Barsono, Kristus memberikan kunci surga kepada Petrus. Apa yang dilepas di dunia akan dilepas di surga. Apa yang dilarang di dunia akan dilarang di surga. Menurut saya ini adalah mandat absolut. Bagaimana Kristus mengontrol power absolut ini? Karena kita tahu bahwa Petrus manusia yang juga ada kelemahan. Ini biasanya berbahaya menurut saya. Benar sekali, ini cara pandang orang yang berada di dalam dunia politik dan kekuasaan. Untung saja Petrus tidak menyalahgunakan power ini. Begini, Pak Barnono, yang namanya manusia itu selalu punya persoalan dengan kuasa. Kuasa dicari, ya, tetapi juga kuasa itu cenderung korup seperti itu. Dan saya percaya bahwa ketika Yesus ngomong itu kepada Petrus, dia tidak ngomong bahwa Petrus akan jadi orang yang tanpa godaan atau tanpa kesalahan. Tetapi dalam hal mempertahankan gereja, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Dan memang persis itu, di balik kekurangan, segala kekurangannya Petrus, ya. Lalu apa yang terjadi? Gereja lewat penganiayaan, setelah zaman Kaisar Konstantinopel menerima gereja sebagai bagian dari salah satu agama dari kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, lalu menjadi tenang, tapi malah mutu hidupnya malah turun, ya. Beberapa paus juga mutunya terasa kurang, begitu. Dalam sejarah kita lihat. Toh dengan segala macam yang kayak gitu, kita pernah punya 4 paus dalam waktu yang bersamaan karena perebutan kuasa. Saya beritahu ini sungguh-sungguh dalam sejarah gereja. Dan mengerikan karena perebutan kekuasaan, ya. Tapi di balik semuanya itu, kalau lihat, ya buktinya sudah 2000 tahun nggak ambiar. Terus kalau ditanya kuasanya siapa? Ya jelas bukan kuasanya manusia. Ya, gereja Katolik itu kuasanya kuasanya Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasanya Yesus ada di situ. Di balik segala macam pemimpinnya bisa salah, gitu ya. Tapi buktinya apa? Tidak ada satu institusi pun, ya, atau satu organisasi pun yang di dunia ini yang bertahan sampai 2000 tahun. Romawi sudah hilang berapa belas abad yang lalu, kalah dengan orang barbar kalau kita dengar tahu sejarah dunia. Ya, kerajaan Islam yang Ottoman Empire itu juga hanya berapa abad hilang sudah. Tapi di Byzantium yang juga orang Kristiani punya kerajaan itu juga hilang, walaupun pernah besar sekali, ya, di Asia Tengah, begitu, dan sedikit. Tapi Anda boleh percaya, ya, Gereja Katolik lepas dari bahwa dipimpin oleh manusia, ternyata 2000 tahun tidak ada institusi yang sebesar Gereja Katolik bertahan 2000 tahun. Ya. Saya tidak tahu, tapi itu saya yakin bahwa kalau Tuhan bilang berdiri di atas batu karang, ya memang. Coba pergi ke gereja lain,
nggak usah ngomong 1 abad lah, 20 tahun berkelahi, ya. Bahkan kalau dengar itu salah satu cerita di gereja di Surabaya, ya penghasilan bisa sampai MM-an sebulan, lalu bapak dan anak bisa berkelahi dan dua-duanya sama-sama pengkhotbah. Sampai bapaknya barusan meninggal tidak dikunjungi anaknya, itu boleh percaya. Dan mau ngomong apa gitu ya. Lepas dari itu ya, saya bilang Petrus itu model yang bisa kita lihat. Ya, pemimpinnya bisa salah, bisa punya kekurangan macam-macam, tetapi lihat gerejanya runtuh enggak? Gerejanya bisa terombang-ambing tapi nggak pernah runtuh. Dan memang kita percaya bahwa di dalam sejarah itu kan kelihatan sekali kelemahan manusiawi itu sungguh-sungguh membuat gereja menderita, ya. Tetapi tidak pernah bubar loh. Yesus itu dibentuk oleh Ignatius Loyola dan kawan-kawan di tengah arus deras Protestantisme sebenarnya. Dan Anda tahu Protestantisme itu hadir dari apa? Melihat begitu banyak kekurangan dan keburukan yang terjadi di dalam gereja Katolik dan mereka protes. Dan itu wajar loh, cuma bedanya Luther, Calvin dan kawan-kawan, bedanya dari Ignatius Loyola apa dan kawan-kawan? Bedanya mereka memecahkan diri, sedangkan Ignatius Loyola bilang kita reformasi dari dalam. Jadi Ignatius Loyola dan kawan-kawan itu memperbaiki gereja dari dalam. Mereka tidak memecahkan diri, dan itu berbeda dari Martin Luther. Dan tapi poin saya adalah gini, Pausnya waktu itu juga kacau balau, pastilah. Mana mungkin membuat skisma besar seperti itu kalau tidak kacau balau dalam hal kepemimpinan. Dan mungkin uskupnya juga. Tapi lihat bahwa selamat lagi. Ya selamat lagi gitu ya. Ya Anda boleh percaya lah, ya 2000 tahun ya. Jadi saya tidak bilang bahwa akan dilepaskan dari segala macam masalah, loh, enggak. Ya, bahwa ya pemimpin punya kekurangan itu wajar, tapi kita tahu gereja kita tidak dibangun berdasarkan motivasi manusiawi, tetapi itikat ilahi. Pak Gentur Romo ini sebenarnya kalau orang sibuk bangun simbol-simbol atau gedung gereja yang mewah, kira-kira pasti tidak dengan konsep Mesias yang sebenarnya. Saya tidak tahu gedung gerejanya dari mana. Kalau saya perspektif Yesuit ya, sepanjang kalau orang yang dilayani kayak yang punya Sido muncul gitu ya, bangun hotel, bangun mall, kayak bangun pondok saja. Itu dua itu, hotel dan mallnya baru ya. Tiap hari dia sibuk kirim teks ke saya, Romo ini ada tulisan ini, Romo ya oke, saya baca saja ya, namanya juga terakhir dia menulis soal tapi untuk kita saja. Jadi di koran ditulis bahwa mereka merugi 3,5 M gara-gara pandemi. Ya sudahlah, itu kalau menurut saya ya itu bahasanya para pengusaha supaya kelihatan mereka juga sungguh-sungguh mau membantu masyarakat dengan membuka lapangan kerja begitu. Lepas dari itu, kalau orang yang dilayani kayak gitu ya, uang 1-2 M itu seperti beli tusuk gigi begitu ya. Itu ya mungkin gerejanya ya dibagusin sedikit lah, kalau nggak masuk. Daripada mereka nggak masuk gereja sama sekali. Sekarang kan ribut dengan gereja boleh nggak ber-AC, AC atau enggak. Ya ribut lagi ya. Tergantung, kalau saya bilang tergantung, kalau umatnya siap untuk pakai AC ya mau. Kalau umatnya nggak siap pakai AC ya jangan. Kalau gerejanya nanti malah lebih bagus dari romonya malah hidup lebih enak daripada umatnya, kan ya repot juga. Gerejanya jangan sampai terlalu megah di perkampungan kumuh loh, malah menjadi tidak kontraproduktif terhadap pewartaan. Begitu. Saya pikir tergantung sih berada di mana. Yesuit itu pintar ya, biasa suka milih-milih tempat yang bagus-bagus. Novisiat Yesuit di Singapura sekarang sudah ditutup. Dulu
itu berada di tengah kompleks masyarakat Singapura yang paling kaya. Berarti apa? Kalau Anda Singaporean, itu orang Singapura, Anda kalau kelas menengah, tidak akan pernah bisa beli rumah. Tapi Yesus bisa bangun novisiat di situ, ya. Dan Yesus bisa bangun novisiat di situ, dan tetangga-tetangganya rumah besar-besar tanpa pagar semuanya. Ya, kalau seperti itu ya gerejanya harus dibagusin dong. Gitu. Kalau di tengah kampung kumuh ya jangan bangun gereja yang nilainya sampai 10M, 20M. Ya. Pembangunan gereja di berbagai tempat dihambat. Apakah ini termasuk ujian bagi umat ini? Saya pikir iya. Dan jangan putus asa begitu. Derita kita itu tidak ada artinya dibandingkan deritanya orang-orang Kristiani awal loh. Orang-orang Kristen awal itu dianiaya, dihukum, dijadikan gladiator, ditarungkan dengan hewan-hewan seperti itu, ya, dan dibunuh seperti itu, dikejar-kejar. Nah, kita sekarang janganlah cepat-cepat putus asa kalau hanya masalah gereja tidak mudah mendapatkan izin. Seperti itu. Seperti juga kebakaran gereja Notre Dame Paris atau kejatuhan Hagia Sophia yang menjadi tempat ibadah lain. Saya belum pernah ke Notre Dame Paris, tapi saya pernah ke Hagia Sophia. Bagus di tempat itu. Wah, info mengenai retret Ignatian untuk awam, itu perlu saya pikirkan. Saya sudah punya formatnya, tapi saya perlu untuk membuat lebih tajam lagi begitu, supaya dan juga dicocokkan dengan kesibukan kita itu berarti saya juga sibuk gitu ya, sesuai Bapak Ibu pasti sangat sibuk, Romo mahasiswa etok sibuk. Jadi oke, nanti akan coba saya tawarkan ya begitu ya. Dan retretnya tidak dalam bentuk offline ya, retretnya online dan dikerjakan oleh Anda sekalian. Bagi yang berminat saja tentunya. Nanti saya berikan coba tawarkan begitu bahannya. Ada pertanyaan lain? Ada komentar Romo. Monggo. Nggih Romo, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa sekarang ini banyak orang Katolik yang salah konsep saat mengikuti Tuhan. Dan itu terjadi karena memang keawaman kita atau ketidaktahuan orang masa kini terhadap alam pikir orang Yahudi pada saat kitab suci itu ditulis. Dan di situ kemudian tidak hanya alam pikir, tetapi juga ada semiotika, ada arti-arti yang terselubung. Dan oleh karena itu menurut saya kemudian apa yang Romo didikkan kepada kami, itu kemudian bisa menjadi model untuk dididikkan kepada umat yang lain dengan lingkungan-lingkungan seperti ini, Romo. Karena ternyata memang kemudian salah konsep itu melanda banyak orang. Terima kasih. Baik, Pak Suranto ya. Saya dalam arti tertentu juga jatuh bangun ya. Kita semua itu ada yang seperti Petrus ya, ada yang seperti semoga nggak ada yang jadi seperti Yudas Iskariot. Kalau Yudas yang satunya boleh lah. Yudas Tadeus boleh ya. Ada suratnya ya, surat Yudas di dalam Perjanjian Baru. Ya, saya pikir kita walaupun tahu pun kadang-kadang belum tentu bisa 100% melakukannya, apalagi kalau tidak tahu dan salah konsep dalam menjadi orang Kristiani. Dan itu sangat berat sebenarnya. Tapi itu juga pengaruhnya dari pemuka-pemuka agama, kalau saya bilang. Menarik ya, kalau saya pergi ke beberapa pusat keagamaan itu pemuka agamanya nggak pernah umpamanya pakai masker. Jadi saya terus mau ngomong apa?
ngadain acara di sini di rumah pusat pastoral mahasiswa, saya yang kepala sakit lah, yang di depan ngomong sejak awal acara sampai akhir nggak pernah ngeluarin apa maskernya. Saya bilang, ya pantas mahasiswanya uyel-uyelan seperti cendol. Saya yang kepala sakit, saya bilang, ya terus gimana? Panutan itu kan ya penting dong. Apalagi anak-anak muda yang sudah siap mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi ya itulah. Kadang-kadang salah konsep ya. Maka memang peran pemuka agama, apalagi di dalam masyarakat kita yang sungguh-sungguh religius. Indonesia itu menurut Pew Research Center adalah negara yang kalau tidak nomor 1, nomor 2 paling religius di dunia, karena 96 populasinya mengatakan bahwa agama itu sangat penting bagi kehidupan. Ya. Jadi Indonesia ini salah satu kalau bukan yang paling religius di dunia. Nah, maka jadi jelas kalau begitu pemuka-pemuka agamanya juga harus punya pemahaman yang benar tentang ajarannya. Yang ini kan kepala-kepalanya ini yang perlu juga di dalam arti tertentu perlu dicerahkan juga, karena banyak sekali yang belum tercerahkan. Ya. Tapi ya sudahlah, itu yang penting di Katolik kita berusaha sebaik mungkin ya, gitu. Ya semoga romo-romo itu juga model-model yang bisa membawa umat ke arah yang baik dengan pencerahan-pencerahan. Saya pikir itu dulu. Karena kita mau tidak mau harus mengakui, begitu pemuka agama ngomong, yang lain ikut semua. Ya, mungkin yang Bapak Ibu di UGM tidak akan mengikuti kata saya, gitu. Tapi kalau Bapak Uskup yang ngomong, Anda boleh ngomel-ngomel, tapi ya mungkin tidak akan melakukan protes, gitu. Kenapa ya? Karena ya jelas kalau mau jujur ya kita sangat religius, negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi, gitu, sangat tinggi bahkan. Ya. Itu. Saya pikir itu ya. Jadi memang sejak awal kita percaya bahwa Petrus itu diangkat menjadi paus dalam arti bahwa Yesus tidak pernah bilang, ayo nanti kamu ke Roma, nanti kamu tidak. Tetapi dari sejarahnya, dari cerita, bahkan dari cerita kemuridannya kelihatan sekali bahwa Petrus itu sejak awal oleh Yesus punya nilai istimewa. Begitu. Ya. Romo sedikit, bisa? Bisa, Pak Baru. Saya menyambung pertanyaan saya tadi, karena saya tidak mungkin menulis panjang. Ketika Yesus bilang pada Petrus bahwa apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga, yang terikat akan tetap terikat. Dalam beberapa hal itu interpretasi gereja apakah hanya dalam konsep pengakuan dosa, bahwa ketika Romo bilang dosamu tak ampuni, lalu Tuhan juga mengampuni, atau gereja juga bisa menginterpretasikan di luar konsep pengakuan dosa, misalnya dalam hal membuat regulasi-regulasi yang harus ditaati oleh umat. Jadi apakah ada interpretasi lain di luar konsep pengakuan untuk menginterpretasikan kata Yesus tadi? Terima kasih. Ada soal ajaran gereja, ya, ajaran imam. Ya. Itu kita punya sebuah doktrin yang namanya infalibilitas paus. Jadi, paus di dalam mengajarkan ajaran imam tidak bisa salah. Tapi apakah paus sebagai manusia bisa salah, berdosa? Ya bisa. Buktinya Paus Fransiskus ngaku dosa juga. Pernah lihat Paus Fransiskus ngaku dosa? Lah ya, memang. Jadi itu tandanya apa? Tanda bahwa dia orang berdosa, dia bisa berdosa. Paus itu bisa berdosa. Paus itu bukan orang yang tidak bisa berdosa. Berdosa, buktinya itu. Paus Fransiskus ngaku dosa. Dan kita tahu di berita-berita bahwa dia ngaku dosa, nggak tahu berapa hari sekali itu dia ngaku dosa. Dia punya bapak pengakuan. Ya.
Jadi kita tidak melihat paus, uskup itu seperti apa ya, malaikat gitu ya, tanpa dosa. Ya, enggak. Dan itu sudah disadari Yesus kok. Yesus itu kan ngecam Petrus berapa kali. Enyalah kau iblis, kamu tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah. Nah itu datang dari mana? Ya Yesus sendiri tahu. Walaupun dia tahu bahwa Petrus ini punya banyak kelemahan, bisa berbuat salah dan mungkin dosa, dia tahu ada nilai istimewanya dari Petrus. Maka dia meminta Petrus sejak awal jadi pemimpin para rasul. Seperti itu. Jadi kalau dalam hal pengajaran iman, Paus tidak bisa salah. Tapi kalau ditanya apakah Paus orang berdosa, ya orang berdosa. Dalam hal pengajaran iman dia tidak bisa dikatakan salah. Seperti itu. Mengajar iman itu berarti Yesus Kristus Allah, Putra Allah yang tunggal itu datang ke dunia. Lah, kayak gitu-gitu itu dalam pengajaran tidak mungkin salah. Tetapi kalau Paus bisa marah, bisa. Dan bisa salah, bisa. Marah dan berbuat salah, bisa. Oke. Makasih, Romo. Ya, sama-sama. Begitu Bapak Ibu, Pak Irwan, soal retret Ignatian saya perlu menggodoknya lebih lagi karena butuh waktu. Saya tidak. Kalau retret Ignatian bisa dilakukan dalam keseharian, jadi tidak masuk ke dalam rumah retret. Dan masa pandemi ini menjadi sangat relevan karena bahkan Ignatius sendiri juga sudah berpikir bahwa tidak semua orang sibuk bisa masuk ke retret hening sunyi di sebuah rumah terpencil, ya pergi ke Klaten, gitu, pergi ke Girisonta, ya. Tidak lagi seperti itu. Ya, baik Romo. Itu dulu. Ya. Nah. Baik, terima kasih Romo, Ibu Bapak sekalian atas partisipasinya. Sudah 17.25 ini. Matur nuwun. Kita tutup dengan doa atau ada Ibu Bapak yang masih ingin disampaikan? Pak Indra ada, Bu Endang juga ada, biasanya sibuk ini. Beberapa Bapak Ibu di Rembuk tuh jam 4 tuh masih ada acara, Romo. Jadi kalau jam 4 persis tuh masih pada susah gabung tuh kayaknya. Tapi ya. Lagi. Tidak apa-apa. Prinsipnya yang bisa yang gabung, yang tidak bisa ya tidak apa-apa. Nah, itu salah satu prinsip dalam latihan rohani adalah lepas bebas. Ya, jadi segala harus bisa lepas bebas dari segala ciptaan supaya kalau ciptaan itu kalau diambil karena berdasarkan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ya, kalau saya sekarang, saya hanya mau melayani kalau minimal 30 ya. Ketawa saja saya, ya enggak lah. Enggak usah. Saya tidak berpikir soal kuantitas ya. Ya, walaupun menyenangkan kalau umpamanya bisa melayani orang sampai 5.000 di gor begitu ya. Tapi ya tidak usah. Itu impian-impian gigantik seperti itu tidak diperlukan dalam pelayanan. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon Pak Gentur nutup dengan doa terus nanti berkat dari Romo aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Bapak, Ibu, marilah kita menghadap Tuhan, mengucap syukur atas semua yang telah kita terima. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih pada sore hari ini kami bersama-sama telah mendapatkan pencerahan tentang konsep Mesias. Tuhan, dalam perjalanan kami sehari-hari, kami pun juga bergumul dengan susah, dengan senang, dengan kegagalan, dengan keberhasilan, dan semuanya. Kiranya Tuhan berkenan selalu mendampingi kami, menguatkan kami, sehingga kami pun semakin sadar bahwa jalan yang telah kami pilih, ini adalah jalan yang